Bismillahirrahmanirrahim. Kula lanjutaken pelajaran kitab Wasiatul Mustafa tentang persahabatan. Kemarin itu tentang berkata jujur dan larangan berkata bohong. Saniki tentang pirose Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali wonten ciri-ciri bahwasanya ada teman atau orang yang jelek niku. Disanjangi Sayyidina Ali bi'sas sadiqul ladzi yaqsiru fi sadiqihi wa yufsi sirrah. Artosipun, wahai Ali, teman yang paling jelek adalah teman yang suka gegabah, gegabah terhadap temannya dan suka membuka aibnya. Nah, terus Kanjeng Nabi niku memaringi standar, standar mana teman yang buruk dan mana teman yang baik. Dan ini tidak hanya menjadi patokan di dalam kita mencari seorang teman atau seorang sahabat, tapi juga ini menjadi perintah untuk kita menjadi seorang sahabat yang baik bagi teman-teman kita. Dengan cara nopo? Dengan cara kula kalih panjenengan jangan sampai gegabah terhadap teman kita dan jangan sampai membuka aibnya teman kita. Maka kita akan dianggap oleh Kanjeng Nabi sebagai teman yang baik, bukan teman yang buruk. Itu tidak hanya melulu di pesan niki kula kalih panjenengan mencari seorang teman yang baik yang tidak membuka aibnya diri kita, yang tidak gegabah kepada kita. Tapi setelah kita temukan kita malah membuka aibnya teman kita. Nggih mboten bener. Sing bener kita cari teman yang baik itu adalah ciri-cirinya yang menutupi atau tidak membuka aib dan rahasia-rahasia kita, sekaligus kula kalih panjenengan juga harus menjadi teman yang baik bagi teman-teman kita. Dengan cara nopo? Dengan cara juga tidak membuka aibnya orang lain atau teman-teman kita. Nah niki cirine teman yang baik ataupun yang buruk munggihipun Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Manten-manten ya Ali alfu sadiqin qalilun wa aduwwun wahidun katsirun. Terus artosipun adalah 1000 teman itu sedikit. Terus mungguhe Kanjeng Nabi 1000 teman itu sedikit, wa aduwwun wahidun dan musuh satu saja itu sudah dianggap banyak. Nah nikilah anjuran kula kalih panjenengan ojo sampai nggarai wong, ojo sampai nyalai wong sehingga kita atau orang lain itu memusuhi kita. Manten. Nah, sebab yo nopo jenenge wong sing musuhi kita itu akan menjadi beban pikiran, beban psikologis. Sehingga kula kalih panjenengan ibadah mboten tenang, badhe bermasyarakat mboten tenang karena dimusuhi. Maka sebisa mungkin kula kalih panjenengan menghindari adanya musuh-musuh dengan cara nopo? Bermasyarakat. Di dalam bermasyarakat kula kalih panjenengan kedah ngati-ngati omongannya. Kalau diberikan amanah nggih kudu saged jagi amanah. Kalau dipercaya nggih ampun sampai khianat. Kalau diminta untuk menutup rahasia jangan sampai dibuka rahasianya. Lah itulah ikhtiar kula kalih panjenengan untuk mencari nopo sahabat sebanyak mungkin. Bukan malah mencari musuh. Wong lakoni monten sing munggih kita kurang cocok mantun-mantun disebarno ndek kampung. Wah niku percuma. Berarti kula kalih panjenengan malah golek musuh bukan golek sahabat. Mantun-mantun berikutnya diberikan ciri-ciri kalih Kanjeng Nabi terkait teman yang setia niku. Pesene ngenten ya Ali lis-sadaqati alamatun ayyaj'ala malahu duna malik wa nafsahu duna nafsik wa irduhu duna irdik. Wahai Ali, kesetiakawanan atau sahabat yang setia kepada kita itu memiliki tanda-tanda. Tanda-tanda yang pertama adalah ayyaj'ala malahu duna malik, yaitu teman atau orang itu sanggup mengeluarkan hartanya untuk dirimu, maka itulah disebut dengan teman yang setia.
Wa nafsuhu duna nafsik, dan dia yang kedua siap untuk mengorbankan jiwanya demi dirimu. Nah, itulah teman yang setia. Wa irdahu duna irdik, dan siap mempertaruhkan kehormatannya demi kehormatanmu. Dan niki mboten hanya sebatas ngenten niki kula kali panjenengan nuntut orang lain untuk menjadi sahabat kita yang setia dengan cara mereka harus mengeluarkan hartanya untuk kita, utawa kita napa narget nggih mantun ngonten meloroti dunyane koncone. Oh berarti kon nek gak ngeki aku dhuwit gak setia. Oh mboten ngonten nggih. Lek kon gak mengorbankan jiwamu, ya, kehormatanmu nang aku gak setia mboten. Mboten menapa? Mboten meksa, mboten memaksa mengintimidasi untuk memberikan harta, jiwa dan kehormatan. Tapi niki adalah rela dengan ikhlas maringaken kehormatan, jiwa dan hartanya demi menolong kita apabila kita ini dalam kondisi-kondisi yang terpuruk. Sebaliknya, kula kali panjenengan nggih diminta untuk menjadi sahabat yang setia kepada sesama muslim. Dengan cara nopo? Ketika ada muslim yang lain niku kehormatannya terganggu, nggih kula kali panjenengan kedah nopo nulung, kedah ngewangi. Ketika ada jiwanya terganggu, nggih kedah nulungi. Ketika ada hartanya terganggu, dalam artian orang-orang itu fakir, nggih sahabat kita fakir, nggih ojo dijalui tok tapi nggih ditulung. Nah niku ajaran agama niku ngonten. Nah niki pesan-pesan di dalam kitab Wasiatul Mustafa, pesannya Sayyidina Ali, pesannya Sayyidina Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Dan ini juga harus menjadi pelajaran untuk kita di dalam menjaga kehormatan sahabat-sahabat kita, menjaga jiwa sahabat-sahabat kita, menjaga hartanya sahabat-sahabat kita. Termasuk nopo? Termasuk dalam kondisi pandemi ngenten niki. Salah satu yang dikatakan setia kawan, sahabat niku ketika kula nggih nggadahi rencang kemudian kula kandhani sing ngati-ngati syariate kudu dijaga. Napa syariate di dalam hal kondisi kados ngenten iki? Syariate nggih aja napa keluyuran sing sekirane memungkinkan untuk dikenai napa terkena penularan Covid. Lho niku termasuk menjaga jiwa. Gawe masker, lek kumpul-kumpul, ojo lali cuci tangan, ojo lali lek nang njaba wong nang keramaian jaga jarak. Niku termasuk menjaga jiwa. Nah, lek kula kali panjenengan pun melakukan itu, maka kula kali panjenengan termasuk bagian dari kategori seorang muslim yang dianggap setia terhadap sahabat-sahabatnya, terhadap saudara-saudaranya, pada sesama muslim yang lain. Nanti nggih Al-Fatihah. Niki kurang lebih wonten waktu 30 menit untuk membahas pelajaran fikih nisa. Niki pun nyampe di bab istihadah. Kemarin kula pun sanjang bahwasanya istihadah itu dados perempuan, wanita itu mengeluarkan darah niku 3. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Terus darah melahirkan itu termasuk darah nopo hukume? Kalau dia bergabung atau nyambung dengan haid, maka darah ketika melahirkan itu disebut haid. Tapi kalau ketika nifas, maka darah melahirkan itu ketika istihadah, maka darah ketika melahirkan itu juga disebut atau gabung dengan dihukumi istihadah. Jadi pada dasarnya ada 3 hukum. Nanti sing dimetokno wong wedok niku darah ini. Terus haid, nifas, istihadah. Nah, saniki nyampe ten bab istihadah. Napa istihadah niku? Kemarin singkat kula terangaken, istihadah adalah secara bahasa artinya mengalir. Secara istilah syar'i niku adalah darah penyakit yang keluar dari kemaluan perempuan yang tidak sesuai dengan ketentuan haid maupun nifas.
niku istihadah niku darah penyakit. Lah, wong sing dalam kondisi istihadah niki memiliki napa iki? Kudu wudune ya, tata cara sesucine niku benten kali tiyang sing boten istihadah. Salate yo napa tiyang istihadah niki? Nah, tiyang istihadah itu salatnya kudu ngenteni adzan. Wudune sesucine niku kudu ngenteni adzan. Sadurunge adzan boten pareng boten sah. Contoh, sakniki zuhur nggih, dereng adzan zuhur jenengan pun berangkat ten masjid. Waktu qiraah niki lho. Ya, tapi jenengan kondisine istihadah, waktu qiraah pun berangkat ten masjid. Terus pun gadahi wudu. Ya. Lah, setelah adzan berkumandang jenengan boten ngambil wudu malih niku boten pareng, boten sah. Jadi sesucinya orang istihadah itu dianggap sah ketika dia sudah memasuki waktu sholat. Nah, waktu qiraah sadurunge adzan niku nggih dereng mancine sholat. Dan ketika perempuan istihadah niku walaupun dia belum batal, semisal dia zuhur mulai sholat zuhur, okay, terus dia i'tikaf di masjid sampai ketemu waktu asar. Adzan asar, dia ngrumangsani dereng batal, terus dia langsung sholat, boten pareng. Dia harus wudu ulang. Jadi wudu'e tiyang istihadah niku hanya berlaku untuk satu kali sholat wajib. Lek sholat sunnah banyak, boten nopo. Tapi kalau sholat wajib hanya berlaku untuk satu kali sholat. Lek kate salat wajib berikutnya wudu malih. Walaupun dereng batal, dereng ngentut, dereng andan. Jadi niki perlu difahami agar mangke tidak salah ngoten. Nah, istihadah niku nggih niku dibagi menjadi 7 bagian. Macam-macam istihadah. Wonten 7 hukum. Nah, hukum yang pertama niku dihukumi dengan disebut dengan mubtadi'ah mumayyizah. Napa mubtadi'ah mumayyizah itu? Mubtadi'ah niku kawitan, ya, perempuan yang baru pertama kali mengalami haid. Ya. Terus mumayyizah niku artinya adalah yang bisa membedakan atau ngerti. Yang bisa membedakan apa? Yang bisa membedakan mana darah yang kuat dan mana darah yang lemah. Bagaimana cara membedakan darah yang kuat, darah yang lemah itu? Maka panjenengan harus mengetahui warna darah. Kemarin pun kula singgung nih, warna darah. Warna darah niku mulai yang paling kuat nggih, kula sebutaken mulai yang paling kuat. Yang paling kuat niku warna darahnya hitam. Berikutnya merah. Terus nisore malih oranye, merah ke kuning-kuningan. Nisore malih kuning. Nisore malih keruh. Keruh niku kayak budak mana. Niku 5 ini adalah warna darah yang dikeluarkan oleh perempuan. Jadi lek ana wong wedok metu getih seminggu wernane ireng nggih, mantun wonten 20 hari berikutnya ya, itu warnanya merah, maka yang dihukumi haid itu adalah yang warna hitam. Kenapa? Karena darahnya yang paling kuat. Dan 20 hari berikutnya disebut istihadah. Kenapa? Karena darahnya dianggap lemah atau tidak jauh lebih kuat daripada warna hitam. Itu secara warna. Berikutnya secara sifat. Nah, nopo sifat darah itu? Sifat darah itu yang sifat kuat itu adalah kental dan bau. Sifat lemah, cair dan tidak bau. Nah, loh, pentingnya nopo niki untuk membedakan mana yang darah haid dan mana yang darah istihadah. Istihadah itu adalah darah yang dikeluarkan melebihi
Dados wonten istihadah lil haid, wonten istihadah lin nifas. Istihadah fil haid, istihadah fin nifas. Istihadah di dalam haid, ada istihadah di dalam nifas. Nah, istihadah fil haid adalah pengertiannya ngeten sederhananya. Apabila ada perempuan mengeluarkan darah melebihi dari batas maksimal 15 hari 15 malam. Terus wong wedok haid niku minimal 1 hari 1 malam. Umume wong wedok haid iku 7 hari atau 6 hari. Nah, maksimal perempuan haid itu 15 hari 15 malam. Terus lek ono wong wedok ngetokno haid atau ngetokno darah 20 hari, berarti kan lebih dari batas maksimal hukumnya haid yang 15 hari. Maka mana yang haid, mana yang istihadah? Ya. Maka cara untuk mengetahui mana yang haid dan mana yang istihadah adalah dengan cara membedakan darah. Membedakan ya nopo? Dilihat mana darah yang kuat dan mana darah yang lemah. Untuk mengetahuinya harus mengetahui apa warna darah yang dikeluarkan dan apa sifatnya. Oleh karenanya mulai sakniki nggih, khususnya yang ibu-ibu kalian menawi kula kali panjenengan gadah yuga putri nggih, niku lek amit sewu lek haid ojo mek gur digulung dibuang dilepokno kresek kok ampun mau, tapi didelok darahnya dicek, karena bisa jadi jenengan mangke akan mengalami istihadah. Lek mengalami istihadah maka perubahan warna darah, perubahan sifat darah itu akan menjadi dasar hukum bagi perempuan yang istihadah. Wonten nggih. Nah, mubtadi'ah mumayyizah niku ngenten niki. Keterangan itu mriki ditulis ngenten. Yaitu wanita yang baru pertama kali mengalami haid, yang mana pada saat itu darah yang dikeluarkan melebihi batas maksimal haid 15 hari 15 malam. Karena statusnya mubtadi'ah mumayyizah, hukumnya mumayyizah atau dia bisa membedakan, maka memiliki diberikan keterangan serta darah itu dapat dibedakan antara kuat dan yang lemah. Nah, bagi mustahadah seperti ini, jadi istihadah niku darahnya, tapi perempuan yang mengalami istihadah niku disebut dengan mustahadah. Nah, bagi mustahadah ini ketentuan hukum darahnya adalah darah kuat dihukumi haid, darah lemah dihukumi istihadah. Contoh, wanita yang belum pernah haid mengeluarkan darah. Berarti niki kan pertama kali dia mengalami haid, mengeluarkan darah selama 30 hari. 5 hari darah kuat, baik kuat secara warna atau kuat secara sifat. Terus kemudian 25 hari mengeluarkan darah lemah, baik itu secara warna maupun secara sifat. Ya nopo terus hukume wong sik dia pertama kali haid endi haid. Maka yang dikatakan haid, yang dihukumi haid adalah 5 hari yang keluar, ya mengeluarkan darah kuat. 25 hari berikutnya itu dihukumi dengan istihadah. Dan perempuan yang mengalami istihadah untuk pertama kali, maka mandinya, mandi junubi, mandi besarnya itu harus menunggu ketika hari ke-15. Jadi diinteni sik wong wedok niki, oh aku haid iki. Apa sebab iki aku metu darah kuat 5 hari. Terus marang ngono hari ke-6 dia mengetahui perubahan darah, lho darahku wis gak koyo wingi. Darahku saiki cair, tidak bau dan warnanya kuning semisal. Sedangkan 5 hari kemarin itu yang ia keluarkan merah, kental dan bau. Oh, berarti ada perubahan warna darah. Yang mana darah yang kedua itu darahnya lemah. Nah, tanggal 6 dia masih menganggap dirinya itu haid. Kenapa? Karena masih dalam masa
15 hari 15 malam, walaupun darahnya sudah berubah menjadi lemah. Jadi dia ya tetap boten sholat, boten bareng sholat, boten bareng kumpul kali suaminya, boten bareng nopo puasa dan lain sebagainya. Larangan-larangan haid tetap berlaku. Hari ketujuh tetap demikian, dia tetap larangan-larangan haidnya berlaku. Terus diinteni terus sampai kapan? Sampai hari ke-15. Ketika hari ke-15 dia harus sudah siap-siap mandi besar. Ya, diinteni, wah iki wis batas maksimal ku ini haid. Wis 15. Lah kok ternyata benjing ya. Itu keluar darah tetap berlanjut. Hari ke-16 loh. Aku kok sik metu darah. Hari ke-17 loh, aku kok tetap keluar darah. Nah, maka perempuan tersebut dihukumi nopo? Yang haid hanya darah kuat di 5 hari pertama. Terus hukumnya mulai tanggal 6 sampai tanggal 15 yang mana dia meninggalkan sholat itu ya nopo? Maka dia wajib mengkodoi sholat mulai tanggal 6 sampai tanggal 15. Jadi jangan sampai dianggap 15 hari itu semuanya dianggap haid. Niku mboten bareng nih, keliru lah wonten. Nah, niku contoh pertama. Contoh yang kedua, darah pertama keluar darah pertama 3 hari. Niku darah nopo kuat. Ya. Terus kemudian keluar darah lemah selama 16 hari. Lalu keluar darah kuat berikutnya itu selama 7 hari. Niki beruntun niki mboten wonten mandeke. Perempuan keluar darah. Ya napa hukume? 3 hari yang pertama dihukumi haid karena dia mengeluarkan darah kuat. 16 hari berikutnya ya dihukumi istihadah karena dia mengeluarkan darah lemah, dan 7 hari berikutnya itu dihukumi haid. Jadi perempuan dalam tempo 1 bulan ini mengalami haid 2 kali. Yang mana kok bisa begitu? Kok bisa darah yang berikutnya disebut haid? Karena sudah dipisah oleh masa suci selama 15 hari 15 malam. Pun di masa suci nih, lah niku darah istihadah nih. Jadi tiang mengeluarkan darah istihadah niku hukumnya tetap suci. Dan contoh malih, semisal dia mengeluarkan darah full selama 1 bulan 30 hari. Okay. 5 hari 1 sampai tanggal 5 itu mengeluarkan darah kuat, tanggal 6 sampai tanggal 25 mengeluarkan darah lemah, tanggal 26 sampai tanggal 30 mengeluarkan darah kuat. Lah niku 1 sampai 5 dihukumi haid, tanggal 6 sampai tanggal 25 dihukumi istihadah, tanggal 26 sampai tanggal 30 dihukumi haid yang kedua dalam masa 1 bulan. Napa sebabnya? Karena sudah dipisah masa suci sebanyak selama 20 hari 20 malam. Nah, niku contohnya. Mantun ngonten contoh berikutnya, ada perempuan keluar darah selama 10 hari, darah kuat. Kemudian keluar darah lemah selama 10 hari. Jadi keluar darah 20 hari. Nah, ini berarti perempuan ini dihukumi istihadah. Nopo? Karena mengeluarkan darah melebihi dari batas maksimal haid yang 15 hari 15 malam. Nah, kalau perempuan tersebut bisa membedakan darahnya yang ia keluarkan, maka darah kuat selama ketika ia mengeluarkan darah kuat, maka itulah yang dihukumi darah haid, dan ketika ia mengeluarkan darah lemah, maka itulah yang dihukumi darah istihadah. Nah, terus dan yang menjadi catatan adalah perempuan yang mengalami istihadah harus menunggu waktunya sampai hari ke-15. Bisa jadi perempuan itu adat haidnya 7 hari. Nggih.
Lek jenengan gak ada adat head petung dino, kok darahe itu hari ke-8 sik tetep keluar, maka hari ke-8 jenengan ya tetep boten pareng mandi besar. Berarti adat headnya jenengan berubah. Jadi adatnya wong wedok niku bisa berubah-ubah. Bulan ini bisa jadi head hanya 7 hari, bulan depan head hanya 3 hari, bulan berikutnya head hanya 1 hari. Saged ngoten niku. Atau bahkan bisa jadi 6 bulan tidak head sama sekali. Nah niku bisa terjadi di perempuan ngoten. Lah oleh karenanya penting tiang istri niku nggak ada catatan kalender head. Jadi kalender niku ditengeri. Mulai keluar darah mulai jam berapa? Apakah sudah melaksanakan sholat? Semisal keluar darah jam 1 siang, apakah sudah melaksanakan sholat duhur atau belum? Lah niku kudu wonten catetane ngoten niku. Terus berhentinya di waktu jam berapa? Nah nanti lek pun nggak ada catetane pena ngodok mana sholat yang harus dikodok, mana yang tidak niku bisa diketahui. Nah pun niki untuk mubtadi'ah mumayyizah. Jadi untuk perempuan yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid, yang mana dia bisa membedakan darah yang ia keluarkan antara darah kuat ataupun darah lemah. Dan ini tanggung jawab nih saya terus termasuk tiang jaler gitu, tanggung jawab dan istri nih. Karena dia harus tahu, karena jangan-jangan statusnya masih head terus manten-manten sing jaler kumpuli, utawa sebaliknya padahal statusnya dia istihadhah kok mboten dikumpuli. Nah ngoten. Jadi ngenten iki nggih ilmu. Yang jaler nggih dikake kudu ngerti lah dididik. Pun menawi wonten pertanyaan iki insyaallah waktu kurang 10 menit. Menawi wonten pertanyaan monggo bapak-bapak maupun ibu-ibu terkait istihadhah. Napa mawon pun jenengan tanglet terkait istihadhah. Terkait bab haid ataupun nifas. Wonten pertanyaan? Pun cekap nggih, jelas nggih? Terkait darah. Wonten? Bingung. Ya, bingung berarti sae. Bingung niku berarti mikir. Nek mboten mikir mboten bingung. Bingung niku mikir, mungkin jenengan sebab bingung mungkin akhirnya tanglet ngoten lho. Baik tangleten sakniki napa mangke saged ngoten. Pun mboten wonten pertanyaan Bapak Ibu-ibu terkait istihadhah? Mboten nggih. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la miktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi 'abdal habbi wa alihi wa sahbi adada tashis sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi Muhammadun basharun lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar Muhammadun basharun lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar Muhammadun basharun lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda
hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah mangke di pertemuan depan menawi tasih kathah waktu kula kepengin ngajak panjenengan sedanten untuk maos hizib bahar. Kula angsal hizib bahar niku napa dugi guru kula yang insyaallah sanadnya nyambung kalian Maulana Siti Abu Hasan Asyadili. Nggih niku muga-muga saged damel cekelan kula kali panjenengan untuk keluarga, untuk diri kita masing-masing agar dihindarkan dari bala. Insyaallah nggih menawi minggu depan atau 2 minggu lagi niku wonten waktu kathah kados ngenten kula ingin mulai dengan membaca Hizbul Bahar. Alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum